Halo teman-teman, kembali lagi di Atana Gazetwer. Kali ini kita bakalan membahas mengenai fakta-fakta tentang Gazetwer ya. Oke, di sini sebenarnya ada konten baru lagi ya setelah Kupas Seri, tapi masih berhubungan yaitu bahas Gazetwer. Jadi di sini kita bakal membahas mengenai Gazetwer ya. Oke, sebelum kita ke nomor satu, kita bakalan ngasih tahu ya arti dari gazetubber ya. Bagi kalian yang masih nggak tahu arti gazetubber apa, gazetubber adalah gacha player ya, seorang gacha player atau pemain gacha yang terjun ke dunia YouTube, yang upload YouTube atau upload video di YouTube, itu yang namanya gazetubber ya. Jadi nggak bisa mandang apapun tapi tetap dibilang gazetubber ya, meskipun itu masih 0 subscriber atau sampai 1 juta subscriber itu tetap dipanggil gazetubber ya. Oke, ada lagi yang perspektif bahwa yang udah 2000 subs itu gazetubber Indo, yang bawah itu bukan lah. Gazetubber Indo itu adalah gazetubber yang berasal dari Indonesia ya. Kalau seandainya bukan, kalau yang di bawah 2000 subs itu bukan gazetubber Indo, dan mereka gazetubber luar negeri gitu kan, nggak mungkin kan berat. Nah, jadi artinya gazetubber Indo itu ya itu gazetubber yang berasal dari Indonesia gitu kan. Nah, untuk yang gazetubber pemula itu gazetubber yang baru awal-awal nge-YouTube, biasanya baru 1, 2, 3 bulan ya, seperti saya ya Bang. Tapi sebenarnya gue nge-YouTube udah lama sih, udah beberapa tahun ya. Tapi untuk yang terjun ke gacha itu baru beberapa bulan, baru 2 bulan kalau salah ya. Oke. Dah, sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, tapi beberapa orang masih bingung ya tentang ini ya. Oke, kita bakalan langsung ke nomor satu. Oke, yang nomor satu yaitu hampir seluruh gazetubber itu bisa shading ya. Hampir seluruh itu biasanya shadingnya bagus-bagus ya. Gue nggak bisa shading sih sebenarnya, gue lebih ke editingnya sih. Jadi ya memang gitulah. Semakin bagus shadingnya berarti biasanya subscribernya semakin tinggi ya. Gue juga sebenarnya pengen belajar shading, cuman entah kenapa gue kayaknya nggak bisa gitu buat yang art kayak gitu ya, apalagi kan shading, line art, fan art itu menurut gue kayaknya aduh ini susah ya, mending gue editing aja deh. Oke. Ya, apakah benar fakta itu? Silahkan komen di bawah. Oke, next. Oke, yang berikutnya itu gazetubber biasanya lebih tertarik bikin cerita ya, atau biasa disebut GMM ya. Gue nggak bisa nyebut GLMM atau GCMM karena memang dua-duanya digabung aja sih sebenarnya biar nggak ribet ya. Sebenarnya sih emang bisa beda, cuman ya kita gabung aja ya. Jadi biasanya kan menurut yang gue udah lihat ya, jadi kebanyakan itu bikinnya cerita-cerita ya guys, live mini movie, gacha klub mini movie, dan kadang ceritanya cukup unik sih, gue lihat sih agak betah, tapi juga kadang durasinya kadang tinggi-tinggi sekali ya, ada yang 20 menit, 30 menit, bahkan ada yang 1 jam gitu. Wow. Berapa screenshot itu ya 1 jam ya. Oke. Next. Nah, yang berikutnya ini yang paling unik nih, yaitu kebanyakan gazetubber pakainya Kinemaster Crack atau biasa disebut Kinemaster Diamond. Nah, siapa saja ya yang pakai Kinemaster Diamond? Oke, jadi gue udah pernah lihat-lihat ya, dan kebanyakan memang gazetubber pakainya Kinemaster Diamond. Nah, ciri-ciri Kinemaster Diamond apa? Jika kalian lihat tampilannya, biasanya Kinemaster Diamond itu logo yang putar-putar itu warnanya biru ya, terus logo Kinemasternya itu warnanya biru ya. Gue pakainya Kinemaster Indonesia sih, bukan Kinemaster Diamond sih, tapi nggak tahu sih efeknya apa dan keunikannya apa, saya tidak tahu. Apakah benar kalian pakai Kinemaster Diamond? Komen di bawah. Next. Oke, berikutnya yaitu hampir semua gazetubber dari mulai bikin judul channel, nama channel, deskripsi itu pakai simbol, entah itu emot atau simbol-simbol yang aneh. Contohnya seperti kayak gua ya, Kupas Seri ada emot serinya, kadang juga ada yang nama channel ada kayak titik
titik emot apa itu, emot patchman juga gue pernah nemu sih beneran, ada emot patchman gitu dan emot apa gitu, nggak lupa sih simbol-simbol kayak gitulah. Pokoknya biasanya gadget youtuber gue nemunya itu ada simbol-simbol gitu, entah titik atau apa gitu biasanya ya. Dan emang namanya unik ya, kebanyakan juga makanan sih, purple choco, terus apa choco banana, terus apalagi banyak sih nama makanan lo, beneran unik ya. Oke, langsung aja kita yang berikutnya. Nah oke, yang ini nih yang cukup miris juga, yaitu biasanya terkadang gadget youtuber itu masih suka kena copyright song ya. Ya ini ini entah kenapa gue biasanya suka lihat di video itu pasti deskripsinya itu pasti ada penuh bahwa itu copyright ya. Aduh, gue sendiri sangat miris sekali ya, ternyata ada yang kena copyright yo, padahal kan sudah pernah dikasih tahu bahwa buat biar nggak kena copyright pakai lagu ini, pakai lagu itu. Nah gue bakal jelasin, ada tiga tipe hak cipta. Nah yang pertama itu aman, sedang, dan juga beresiko. Nah oke, yang pertama yang aman itu biasanya yang no copyright song, yang kalian pakai terserah mau pakai sebebasnya juga bisa ya, sudah diizinkan sama pemilik lagunya. Nah kalau yang sedang itu biasanya kena hak cipta, biasanya dibatasi, biasanya cuma iklannya dibatasi, videonya dibatasi, videonya nggak bisa tayang, atau juga kadang entah sih, videonya nggak bisa monetinisasi gitu biasanya gitu. Nah kalau yang berisiko itu sangat berbahaya sekali ya buat kalian, karena kenanya bukan video lagi tapi channelnya ya. Biasanya itu gue pernah pengalaman kena dan gue langsung hapus itu. Aduh gila, kena semua loh, monetinisasinya coret semua, data dolarnya parah loh, gila, dolarnya dicoret semua. Dan biasanya itu lagu-lagunya lagu-lagu official ya. Kalau kalian cari ketentuan hak cipta itu biasanya ada ketentuannya kayak gini, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk namanya apa sih, mengulang ya, namanya mengulang ya, pokoknya diupload kembali lah lagunya, digunakan ya, tidak diizinkan untuk menggunakan lagu tersebut ya, ya gitulah. Biasanya kalau yang berhak cipta biasa sih cuman dibatasi, tapi ini sudah mulai hati-hati ya, kalian jangan seenak-enaknya pakai, kalian harus lihat dulu apakah pemiliknya ngizinin atau enggak ya. Oke, kita bakalan yang berikutnya. Oke, yang berikutnya yaitu biasanya gadget youtuber rata-rata itu SD sampai SMP ya. Ya mungkin ada yang udah kuliah atau apa sih, nggak tahu sih juga, tapi kebanyakan di situ sih. Ya logisnya kebanyakan di SMP. Gue lihat sih rata-rata kelas 8 sama 9 kalau salah sih segitu, dan nggak ada yang TK juga ya. Nggak ada yang TK juga, dan biasanya rata-rata kelas itu kelas 5-6 gitu ya. Nggak tahu sih, gue juga setahunya segitu juga ya. Kalau kalian lihat ada yang umurnya di bawah umurnya kelasnya di bawah 5, kelas 5 ya silahkan komen di bawah ya. Oke, next. Oke, berikutnya yaitu biasanya suka bermasalah dengan memori HP. Nah ya memang resiko gadget, resiko editor kayak gitu ya, resiko editor bersiap-siap untuk memorinya penuh ya. Biasanya kalian siapkan minimal 1 GB untuk editing ya, biasanya untuk bisa dapat durasi yang panjang dan kualitas yang bagus, biasanya minimal kalian siapin 1 GB lebih ya, 1 GB minimal, 1 GB lah pokoknya kalian siapin. Untuk resolusi sebenarnya sih apa ya namanya, size videonya nggak bakal sampai 1 GB, cuman biasanya ekspornya itu bisa sampai 1 GB padahal size nya kecil ya. Nah dan itu juga sering bermasalah ya. Oke, kita bakal yang next berikutnya. Oke. Bentar, bau kambing sih, bentar ya, gue mau minum dulu, ini bau kambing guys, habis makan itu ya, ya gitulah, bentar ya. Itu dia ya. Iya. Oke.
Udah ya, ini potongnya rese sih. Oke, kita bakal lanjut. Kita yang nomor berapa sih? Oh, oke, kita bakal lanjut lagi. Nah, nomor 8 berikutnya yaitu gacha tuber yang ratusan subs ya, yang baru 100, 200, 300 subs itu biasanya gampang nyerah, easy quit ya. Apa-apa baru di unsub 4, 5 baru langsung nyerah gitu. Nah, YouTube itu emang nggak mudah bro, jadi kalian nggak usah namanya itu ya, nggak usah pantang menyerah juga. Dan memang sih sebenarnya YouTube itu biasanya khususnya untuk 13 tahun ke atas. Karena kenapa? Karena kalau seandainya anak kecil itu biasanya nggak siap untuk ngadapin haters ya, biasanya haters itu nge-head gitu, dan kalian harus siap untuk ngadepin itu. Kalau seandainya kalian nggak siap ya gitulah, kalian bakal depresi atau apa ya. Jadi untuk itu persiapkan umur ya. Dan kita bakalan lanjut yang berikutnya. Oke, yang nextnya itu cukup hampir gue lihat sih keseluruhannya, yaitu gacha tuber biasanya yang di bawah 1000 subs itu kadang nggak pakai thumbnail custom ya, biasanya pakainya thumbnail yang udah disediain di YouTube ya, nggak pakai thumbnail sendiri gitu. Dan itu sih cukup agak nggak enak sih dilihat ya, jadi kurang tertarik buat dilihat ya gitu. Jadinya buat kalian yang pengen pasang thumbnail, silahkan kalian verifikasi dulu. Caranya ada di YouTube ya, biasanya ada yang versi ponsel atau versi komputer. Gue pakainya versi komputer sih, jadinya biar gampang aja. Oke, kita bakalan langsung yang terakhir. Oke, yang terakhir yaitu gacha tuber biasanya jarang open mic ya. Ya gue sering open mic ya, karena gue itu kalau seandainya bahasnya nggak open mic itu bosenin ya, beneran sumpah. Gue udah coba dan bosenin banget. Jadi kebanyakan gacha tuber ya memang sukanya bikin KOMM ya. Kalau yang pembahasan sih palingan pakainya subtitle gitu. Dan biasanya yang open mic setahu gue sih baru gue sama Tem Garis doang sih. Nggak tahu sih, mungkin aja ada yang open mic tapi gue nggak tahu siapa ya. Oke, nah ini untuk ada bonus sih, gue ada heran ya buat kalian ya. Silahkan yang komentar di bawah ya, kalian yang bagi kalian yang tahu tentang ini, apakah benar kalian itu ngatur umurnya benar atau enggak? Karena kenapa? Gue lihat data traffic yang pas yang udah 1000 viewers itu, data trafficnya kan muncul. Nah, nggak ada yang nonton umurnya 13 ke atas sih gitu, adanya 18 ke atas. Why man, kok yang lihat kok segitu sih, nggak ada yang lihat 13 tahun loh. Padahal kan sebenarnya gacha tuber itu kebanyakan 13 tahun, bahkan ada yang anak kecil itu, anak-anak nggak ada loh sama sekali. Data traffic gua, aduh ini gimana kok bisa kayak gini gitu. Apa benar kalian ngaturnya? Bahkan ada yang umur 35 tahun. Gila, umur 35 tahun kalah sama Luni anjay. Nah ini buat pertanyaan kalian, apakah kalian ngatur umurnya benar atau emang salah ya? Karena itu memang sama sekali nggak benar ya. Perbuatan kalian bisa berpengaruh sama AdSense ya, nggak berpengaruh banget, cuman ya kalian seharusnya pakai umur yang logis lah, jangan pakai umurnya sampai 35 tahun. Ada yang nonton 35 tahun, gila. Wow, padahal sebenarnya komentarnya isinya anak kecil semua loh, tapi nggak ada yang lihat 13 tahun, bahkan nggak ada loh. Unik sekali ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu gue bahasnya ya. Kalau seandainya ada salah ya mohon maaf. Oke, saya Tanah pamit undur diri. Bye bye, see you next time.